sudah sukacita di sini? Puji Tuhan. Ya, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Saya Nania Yusuf. Saya dari Indonesian Idol tahun 2004. Itu udah lama banget ya ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Mungkin bapak ibu saudara semuanya di sini bertanya-tanya kok ada Nania ada di sini dan kenapa namanya kok Nania Yusuf. Saya sebelumnya saya dari seberang, saya dari Muslim. Keluarga saya, mami saya half Pakistan, bapak saya Jawa, makanya agak Taliban sedikit mukanya. Agak-agak Taliban sedikit. Saya sekarang sudah mau masuki tahun kedua untuk bisa terima Yesus dalam kehidupan saya, dan puji Tuhan tidak akan pernah berubah sampai kapanpun juga, meskipun banyak sekali harga yang mesti dibayar untuk bisa terima Yesus sebagai juru selamat saya. Saya akan menceritakan sedikit bagaimana saya bisa terima Yesus. Awalnya adalah karena iseng, tapi saya tahu Tuhan gak pengen kita iseng untuk mengenal Dia. Awalnya saya buka-buka Alkitab teman saya yang ketinggalan. Saya punya sahabat namanya Dede. Dia Kristen dari kecil. Kita ketemu lagi di Jakarta. Waktu itu dia main ke rumah saya waktu hari Minggu setelah itu kita ngobrol-ngobrol seperti biasa dan dia pulang. Ketika pulang, Alkitabnya ketinggalan di rumah saya. Saya penasaran. Saya orang yang sangat penasaran. Saya buka-buka itu Alkitab. Ketika saya buka, ada tulisan, kita patut percaya bahwa Yesus benar-benar ada. Saya hanya tahu Yesus adalah Tuhannya orang Kristen. Tapi saya nggak tahu kalau Yesus adalah jalan kebenaran. Saya termasuk orang yang sangat taat beribadah. Semua ibadah saya kerjakan. Ada 5 waktu, 10 waktu, sunnah, tidak sunnah, wajib, tidak wajib, saya lakukan. Saya tidur jam 11, setelah buka Alkitab, saya tidur jam 11. Saya bangun jam 1 untuk melaksanakan sholat tahajud. Ketika saya sholat tahajud, waktu itu rasanya beda. Karena saya ngerasa ada yang aneh. Saya nggak biasanya berdoa yang benar-benar mikir dengan apa yang saya lakukan tadi sebelum tidur. Saya merasa keganggu dengan tulisan di Alkitab bahwa Yesus, kita patut percaya bahwa Yesus benar-benar ada. Dan sampai hari ini, detik ini, saya cari-cari di Alkitab tulisan itu nggak ada. Mungkin itu cara Tuhan untuk mengenalkan dirinya kepada saya. Karena saya waktu itu benar-benar belum tahu siapa Yesus. Kalau seandainya saya dikasih tahu Yesus bahwa Nania saya ada dengan bahasa-bahasa Alkitab, mungkin saya give up duluan, saya nyerah duluan. Karena terlalu berat mungkin bahasanya. Saya cari-cari, sampai sekarang belum ketemu. Nah, ketika saya berdoa sama Tuhan saya bilang, ya Allah, kalau seandainya Yesus itu benar-benar ada, tolong tunjukkan ke saya. Saya bilang gitu sama Tuhan saya. Setelah saya berdoa, saya kembali tidur lagi, jam 2 saya kebangun, pintu kamar saya diketok 3 kali. Saya kaget, saya bangun, ketika saya melek, buka mata, saya ngelihat ada cahaya dari tembok kamar saya, dari pojok. Saya ngelihat ada cahaya dari kecil lama-lama besar. Dan di situ ada sosok wajah yang tidak pernah saya kenal sebelumnya. Yang saya tahu pada waktu itu, biasa perempuan yang saya tahu hanya ganteng banget. Dan juga matanya benar-benar bikin saya nyaman. Dan lebih heran lagi, dia senyum sama saya. Dia senyum. Gimana sih kalau mempersilahkan lihat saya, kayak welcome sama saya. Kejadian ini gak saya omongin ke orang-orang, saya keep sendiri selama beberapa tahun. Hingga akhirnya saya cerita ke teman saya, ke sahabat saya yang lain. Saya cerita, dia hanya bilang, Nan, sekarang kamu waktunya untuk melayani Tuhan. Caranya melayani Tuhan seperti apa saya gak tahu. Kamu punya suara dan talenta luar biasa dari Tuhan. Pergunakan itu semaksimal mungkin. Akhirnya saya dikasih CD dan di situ ada lagu dari Irwan Alexander, judulnya Bagai Raja Wali. Dan kemana-mana lagu itu saya bawa karena lagu itu benar-benar menguatkan saya hingga sampai sekarang. Nah, ketika setelah saya dengerin lagu itu, ada kejadian juga yang aneh menurut saya.
Ketika saya ngafalin lagu itu, badan saya berasa kayak ada yang ngangkat. Saya nggak berani buka mata, saudara. Saya takut. Saya berani buka mata ketika saya sudah merasa nyaman di atas tempat tidur. Akhirnya, untuk pertama kali saya melayani tiba. Nah, waktu itu ketika saya mau melayani, saya ragu-ragu antara iya dan tidak. Karena pertama saya takut keluarga saya tahu saya nyanyi di gereja. Yang kedua, saya takut ditolak. Yang ketiga, saya takut dianggap murtad. Akhirnya ketika saya nyanyi, ada suara yang meyakinkan saya, Nania, ini adalah jalanmu dan ini adalah keluargamu. Jujur, saya ragu-ragu. Tapi akhirnya saya bisa menyelesaikan satu lagu itu. Setelah selesai nyanyi, saya pamit pulang. Ketika saya jalan ke pintu keluar, ada anak